Fireman position. Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya di kolom komentar gue soal Optimus Prime dari filmnya Rise of the Beast. Ya, satu orang aja sih sebenarnya. Sebenarnya gue beneran skeptis sih sebenarnya sama si figur Optimus kali ini yang beneran kayak merusak citra dari Optimus Prime sendiri. Tapi karena gue juga penasaran ya, jadi yaudah kita hadirkan saja si Optimus Prime dari Zero di seri filmnya Rise of the Beast di sini untuk kita review. Dan anehnya adalah gue terkejut. Tapi sebelum gue terkejut lebih dalam, alangkah baiknya gue unbox dulu kotaknya biar sesuai sama nama channel ini. Buka box. Buka box. Dan untuk penampakan kotaknya seperti biasa, rame banget depan belakang, ada jendela intip juga yang gak guna kayak gini. Lanjut kita keluarin aja semuanya. Di dalamnya ada manual book yang bentuknya lembaran panjang kayak gini, kemudian kita temukan figurnya yang gak ada kepalanya. Selanjutnya kita di sini dapat Iron Blaster, ada 2 kiri kanan dan semuanya bisa nyala. Kemudian ada beberapa pasang tangan yang bahannya karet semua. Di mika paling bawah ada 2 bilah kapak, satunya kapak normal yang dipakai Optimus yang nyangkut itu, sama satunya lagi kapak maut yang bikin Bumblebee mati. Dan di sini kita juga dikasih satu tangannya Bumblebee yang bisa megang tuh kapak maut barusan. Selanjutnya ada stand base yang masih sama juga dengan yang lama gitu ya, cuma ada beda di logo doang. Lanjut kita keluarin aja si bapak tua ini dari plastik kiloannya. Kita ulas secara lebih lengkap dimulai dari desainnya dulu. Kayak yang udah gue bilang sebelumnya bahwa gue gak suka sama desain Optimus kali ini yang terkesan ngadi-ngadi gitu ya, kurang ide gitu. Cuma ngerombak apa yang udah ada di filmnya Bumblebee itu dengan sentuhan yang bukannya bikin dia lebih bagus tapi malah bikin jadi aneh. Awalnya gue pikir begitu. Dan ketika gue megang nih figur dan menelaah selama 3 hari 3 malam, gue nemuin beberapa hal yang bikin gue tergopoh-gopoh. Di sini kita dikasih ada 2 model muka, yang satunya muka standar dan satunya lagi muka mode berantem yang pakai masker. Dan jujur kali ini gue suka sama yang standarnya aja, karena gue rasa maskernya kurang pas gitu dilihatnya, kayak kurang pantas. Untuk desain kepala di sini nggak jauh beda sama yang versi di filmnya Bumblebee, cuma kalau dilihat dengan seksama memang benar bahwa ukuran kepalanya jauh lebih proporsional timbang yang ada di filmnya Bumblebee. Untuk badannya di sini kayak kurang sporty dengan topi di bagian dada yang bikin penampilannya jadi kayak bener-bener bapak-bapak banget gitu. Dan hampir semua bagian badannya ini dibuat lebih kotak dan sederhana. Bisa dilihat shape perutnya sangat kotak, disambut dengan roknya yang bentuknya juga aneh banget kotaknya, disusul dengan paha yang juga kotak lebar sampai detail di paha ketutupan semua dari depan. Dilanjut dengan betis yang juga kotak kayak pintu rumah mak gue dulu yang ada kisi-kisinya itu. Untuk desain tangan di sini kayak nggak banyak perubahan, cuma ada dikit-dikit yang disesuaikan dengan konsep cerita yang baru ini. Kita lanjut bahas soal warnanya. Warna yang dipakai sama Optimus ini lebih kalem, yang negesin banget kalau dia tuh bapak-bapak galau yang nggak bisa pulang gitu. Warna merahnya di sini lebih pucat, lebih kayak saturasinya tuh dikurangin gitu. Birunya juga kayak gitu. Untuk weatheringnya nggak jauh beda sama versi sebelumnya, yang nggak bisa disebut akurat juga kalau sama movie-nya. Misal di bagian topi dadanya ini kurang kotor dibanding sama karakternya di movie. Begitu juga dengan shoulder pad-nya yang juga kurang rame. Yang kurang rame nodanya. Untuk bagian-bagian lain sama aja meskipun memang nggak bisa dipungkiri sejauh ini yang paling akurat dengan yang ada di movie-nya. Jadi kalau yang paling akurat aja masih belum akurat, gimana yang lain ya? Lanjut bahas di bagian detailnya yang menurut gue di sini juga banyak banget komplain gue. Untuk bagian kepala kayaknya gue no komplain sih di bagian ini, ya udahlah, dengan dikasih muka standar aja tuh udah paling bener gitu. Untuk bagian dada kalau gue lihat di movie-nya ini kayaknya terlalu turun, tapi ya mungkin cuma karena beda angle aja. Dan untuk detail di dalam dada ini ya udah ikhlasin aja lah ya. Di bagian perut kalau menurut gue ini agak kurang banyak sih ya, kayak kurang memuaskan gitu dilihatnya. Kayak macem cuma asal-asalan aja kayak yang ada di Jolopa kemarin, cuma ini agak sedikit lebih niat gitu. Untuk logo tangan di sini sekarang pakai warna putih yang kayaknya lebih pas ketimbang kuning kayak di seri sebelumnya yang memang dari sononya ya memang udah begitu. Bagian tapak tangannya di sini udah nggak pakai warna biru terang lagi tapi silver dengan sedikit aksen biru di punggung tangannya. Untuk bagian punggungnya kali ini sebenarnya gue rasa agak mengecewakan ya. Nguranginya kayak jauh banget dibanding dari seri sebelumnya yang kayak kurang akurat gitu sama movie-nya. Pada bagian tapak kaki di sini dipersimpel dengan mengurangi banyak ornamen yang ya nggak guna juga sebenarnya. Cuma gue ngelihatnya jadi kayak kecil banget kakinya. Jadi secara keseluruhan desain Optimus di Rise of the Beast ini memang jauh dari kesan perkasa kayak desain sebelumnya. Mengingat ceritanya memang dia adalah bapak tua yang sedang tidak sehat mentalnya. Lanjut kita balik lagi ke figur dari Zero ini sendiri.
Dari sisi bahannya, Trizero selalu matokin gitu ya pakai diecast di banyak bagiannya, terutama di bagian persendiannya yang bikin figur-figurnya ya lebih kokoh dalam mempertahankan posenya gitu, dan mungkin bikin lebih awet juga. Dan begitu juga dengan si Optimus 1 ini, kayak masih sama aja sebenarnya. Dari sisi artikulasi juga baik yang sebelumnya maupun yang versi kali ini ya sama-sama aja. Nawarin 53 titik artikulasi yang artinya ya sama banget plek-ketiplek, nggak ada perubahan. Karena kalau dipikir juga mereka paling pakai base yang sama gitu ya. Jadi ya cuma diganti luar-luarnya aja, disesuaikan sama desain yang baru di film yang baru. Soal harganya, figur Optimus baru kali ini dibanderol dengan harga lebih mahal di web officialnya. Kalau yang lama seri Bumblebee dijual di harga $209, yang baru ini dijual di harga $229. Bedanya ada $20 untuk kualitas yang sama. Mungkin karena di seri ini lebih banyak sampahnya. Aksesorisnya maksudnya. Ngomongin soal aksesoris yang udah gue sebutin di sesi unboxing, memang di seri kali ini dibawain lebih banyak. Bahkan kampaknya aja ada 2, pedangnya 2, ion blasternya pun 2, kanan kiri. Yang lagi-lagi bikin gue bertanya-tanya, untuk apa? Kamu bertanya-tanya. Oke, mungkin ada yang ngeheng ya di sini. Ini aksesoris ya buat gonta-ganti lah, buat kebutuhan pose lah, buat foto-foto lah, apalah segala macam. Kalian yang lagi nonton ini, mungkin karena lagi nyari review ini produk, dan gede kemungkinan udah sering jajan bareng kayak ginian, dan mungkin nyebutnya mainan gitu. Tapi di sini pengen gue lurusin bahwa produk ini bukan mainan, dan itu terpampang jelas di boxnya. Dan kalau ngelihat konsepnya, bahwa ini adalah produk yang dibuat untuk kebutuhan koleksi. Pasarnya pria dan dewasa, bukan anak-anak. Yang otomatis kagak ada minat buat main ini makhluk ya kan. Gue sendiri tiap kali keluarin produk ini ya udah taruh dan stay di sana untuk waktu yang lama. Gak ada kepentingan untuk kontak-ganti aksesoris yang dengan kata lain gak guna juga. Sampah. Ini mungkin ya pertimbangannya adalah mereka tuh ngejar akurasi di movie, dan setiap seri yang mereka rilis punya keunikan masing-masing gitu, sehingga ini berkaitan dengan nilai produk dalam bentuk investasi. Ya kalau kita lihat di websitenya, figur ini juga udah nggak ada stoknya. Jadi udah nggak diproduksi lagi, dengan artian jumlahnya terbatas. Meskipun nggak ada data spesifik gitu yang mereka lampirin secara publik soal berapa banyak mereka produksi untuk seri standar. Kalau yang limited edition biasanya mereka lampirin kayak macam seri premium, macam Shattered Glass Optimus Prime yang cuma diproduksi 1.200 unit. Dan kalau kita lihat di marketplace juga, banyak yang jual dalam kondisi second dengan harga yang turun. Padahal kondisi masih mulus dan lengkap. Bahkan yang premium juga harganya turun. Jadi nggak ngaruh juga di sisi investasi dari si aksesoris nggak penting ini. Sampah. Jadi buat yang mau diskusi silakan, dan ini jujur gue penasaran apakah ada di antara kalian yang mainin figur macem gini, atau ada gitu di antara kalian yang suka gonta-ganti pose dan aksesoris cuma buat display. Jadi kayak seminggu sekali lu ganti, 2 minggu sekali atau sebulan sekali lu posenya bahkan ganti-ganti gitu. Ada gitu. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa gua ambil adalah bahwa Optimus Prime dari Rise of the Beast ini merupakan figur yang hampir sama, bahkan bisa dibilang sama gitu ya. Mungkin base-nya sama, cuma kostumnya aja dibuat beda dengan edisi sebelumnya yang nawarin titik artikulasi yang sama juga, 53 poin artikulasi. Bahkan untuk Ultra Magnus yang dicetak terbatas yang dijual lebih mahal, itu sama aja 53 juga. Secara build quality juga masih sama seri sebelumnya. Untuk akurasi dengan movie-nya bisa dikatakan 90-95% mirip. Aksesoris yang dikasih lebih banyak dari seri sebelumnya, yang juga bikin harganya jadi nambah sedikit lebih mahal. Ya, figur ini layak banget buat nambahin koleksi Transformers kita di lini Trizero DLX. Dan gue pikir sih nggak ada ruginya gitu nyimpen ini, terlepas dari ada atau enggaknya nilai investasinya. Gue kira semuanya udah gue bahas di sini. Ada yang kurang, komen aja. Makasih banget buat yang stay sampai di sini. Ada ide produk yang perlu di-review, komen di bawah. Oke, baiklah, sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Bye. Thank you, my friend.